Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Mo Luo berdiri di udara. Cahaya merah yang membentang sejauh 10.000 kaki beredar di sekujur tubuhnya seperti danau. Dia melihat pertahanan yang telah disiapkan Lindong dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, sebelum mengangguk sedikit. Meskipun kamu hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, kamu sebenarnya mampu membangun pertahanan yang kuat. Harus dikatakan bahwa kamu memang sangat luar biasa. Namun, saya menyesal memberitahukan Anda bahwa pertahanan Anda tidak dapat menghentikan saya. Tatapan mata Mo Luo tiba-tiba berubah tajam setelah kata terakhirnya terdengar saat seluruh tempat itu langsung menjadi panas membara. Pada saat berikutnya, Mo Luo mengulurkan jarinya dan menekannya ke udara kosong. Seluruh dunia ini seakan meledak saat Mo Luo menekan jarinya ke bawah. Energi petir, yang awalnya merasuki area dalam radius 100.000 kaki dari Mo Luo, sebenarnya tersebar dengan paksa saat Yuan Power yang luar biasa panas dan ganas menggantikannya. Cahaya merah setinggi 10.000 kaki yang menyelimuti Mo Luo tampak seperti naga merah yang terbangun saat ini. Saat perlahan bangkit, tubuhnya mulai membungkuk seperti busur yang ditarik. Suara samar Mo Luo terdengar saat cahaya merah besar 10.000 kaki itu tiba-tiba melesat maju. Ruang itu sendiri langsung hancur saat melesat maju. Cahaya merah terpantul di mata Lindong sementara senyum di wajah mudanya berubah semakin gila. Cahaya merah itu sangat cepat. Lindong hanya melihat kilatan, sebelum dia menyadari bahwa cahaya merah setinggi 10.000 kaki itu telah muncul di luar formasi alam semesta kuno miliknya. Setelah itu, cahaya itu tanpa ampun menghantamnya seperti meteorit yang jatuh. Dong! Suara keras yang tak terlukiskan tiba-tiba bergema di dalam Thunderworld. Cahaya merah terang yang mengerikan tersapu seperti magma dan memenuhi cakrawala. Formasi alam semesta kuno bergetar hebat. Gelombang demi gelombang kekuatan disintegrasi mengalir keluar dalam upaya untuk menghancurkan cahaya merah yang menakutkan itu. Namun, kekuatan disintegrasi yang sebelumnya tak terhentikan itu kali ini bertemu dengan lawan yang sangat merepotkan. Energi di dalam cahaya merah itu telah terkumpul hingga mencapai tingkat yang cukup mengerikan. Oleh karena itu, meskipun kekuatan disintegrasi itu memiliki sifat ajaib, ia tidak berdaya melawan cahaya merah itu. Pertahanan formasi alam semesta kuno hanya bertahan selama sekitar selusin napas, sebelum pupil mata Lindong tiba-tiba menyusut. Dia telah melihat banyak retakan menyebar dengan cepat di atasnya. Retakan itu meluas dengan cepat. Setelah itu, cahaya merah berkedip dan suara keras terdengar. Seluruh formasi alam semesta kuno langsung hancur. Ini adalah pertama kalinya formasi alam semesta purba miliknya hancur sejak Lindong mendapatkannya. Kekuatan seorang ahli tahap samsara sungguh mengerikan. Namun, Lindong saat ini tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ini karena cahaya merah seperti naga api itu dengan kejam menyerang lapisan kedua, pertahanan batu leluhur, tanpa mengurangi momentum setelah menghancurkan formasi alam semesta kuno. Ekspresi Yan tampak serius saat ia duduk di batu leluhur. Cahaya putih lembut meluap dan melesat keluar, menyebabkan lapisan penghalang cahaya itu menjadi sekuat dinding besi setinggi 10.000 kaki. Batu leluhur saat ini belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Selain itu, Lindong hanya berada di tahap kehidupan mendalam. Jika tidak, dengan kemampuannya untuk membunuh iblis saat itu, bahkan Mo Luo tidak akan sebanding dengannya dalam pertarungan langsung. Cahaya merah bersiul saat tiba. Akhirnya, cahaya itu mendarat di penghalang cahaya. Suara keras yang mengguncang bumi lainnya muncul saat penghalang cahaya itu semakin redup dengan kecepatan yang sangat cepat. Desahan tak berdaya terdengar dari dalam penghalang cahaya yang kini redup. Detik berikutnya, penghalang cahaya itu tiba-tiba runtuh dan cahaya dari batu leluhur meredup. Akhirnya, cahaya itu melesat kembali ke tubuh Lindong. Lapisan kedua, pertahanan batu leluhur telah runtuh. Mata Lindong memerah. Dia tidak menyangka bahwa dua lapis pertahanan kuat yang telah dia bangun dengan sekuat tenaga, ternyata tidak berguna melawan Mo Luo. Pada saat ini, Lindong seperti seorang penjudi yang mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Matanya merah padam dan terdengar suara gemuruh rendah. Lapisan lubang hitam terakhir itu mulai berputar dengan kecepatan yang lebih cepat.
Lampu merah itu terus melesat ke arahnya tanpa ampun. Akhirnya, lampu itu menghantam garis pertahanan terakhir yang telah disiapkan Lindong. Lubang hitam raksasa itu berputar dengan panik. Kekuatan melahap dilepaskan dengan kekuatan penuh saat terus-menerus menelan energi liar dan ganas yang merasuki cahaya merah. Kedua kekuatan terkunci dalam jalan buntu pada saat ini. Lindong menatap tajam ke lubang hitam yang berputar liar itu. Meskipun kebuntuan terus berlanjut, hatinya tiba-tiba tenggelam. Ini karena dia merasakan bahwa efek dari kekuatan devouring melemah dengan cepat. Energi dalam cahaya merah itu terlalu besar dan dahsyat. Dengan kekuatan devouring yang bisa dia gunakan saat ini, mustahil untuk melahap energi ini sepenuhnya. Jejak cahaya merah terang tiba-tiba melesat keluar dari dalam lubang hitam saat kecepatan putar lubang hitam itu turun drastis. Jelas, melahapnya sudah mencapai batas. Namun, setelah 3 lapisan ini, cahaya merah setinggi 10.000 kaki itu juga menyusut menjadi 1.000 kaki. Jelas, cahaya itu juga telah menghabiskan sejumlah besar energi di sepanjang jalan. Cahaya merah yang keluar dari dalam lubang hitam semakin pekat. Setelah 10 tarikan napas, energi merah terang yang liar dan ganas tiba-tiba keluar dari dalamnya saat lubang hitam itu langsung hancur berkeping-keping. 3 pertahanannya yang perkasa telah hancur total saat ini. Tubuh Lindong sepenuhnya terekspos di bawah cahaya merah yang memburu. "Kau telah kalah," Mo Luo berbicara dengan acuh tak acuh. "Sekalipun aku tak lagi punya pertahanan, aku masih punya tubuhku." Cahaya merah menyala di mata Lindong. Tak lama kemudian, dia meraung ke langit. Cahaya hijau terang meletus dari tubuhnya saat 35 tato cahaya naga hijau terbang keluar dan menari-nari di sekelilingnya. 35 tato cahaya naga hijau berputar-putar di sekitar Lindong. Lindong mengambil inisiatif dan menyerang ke depan, dengan kejam menghantam cahaya merah yang telah menyusut hingga 100 kaki di depan mata Mu Lingsan yang tercengang. Energi liar dan ganas bergejolak di langit. Cahaya hijau yang menyerbu langsung terlempar sementara Lindong menyemburkan darah segar dengan liar saat ia terlempar ke belakang. 35 tato cahaya naga hijau telah hancur berkeping-keping. Dasar bocah kecil yang buas. Kaisar Petir menatap sosok bercahaya hijau yang tubuhnya yang berdarah telah terlempar sejauh 100.000 kaki. Setelah itu, dia menatap cahaya merah yang telah menyusut hingga musnah saat ekspresi terkejut tanpa sadar muncul di matanya. Serangan pertama Mo Luo sebenarnya dapat ditahan oleh Lindong. Lindong berlumuran darah saat berdiri di langit yang jauh. Dia bisa merasakan sakit yang hebat di dalam tubuhnya. Namun, matanya tampak sangat bersemangat. Dia segera menyeka darah di wajahnya. Dia tahu bahwa dia telah berhasil menerima serangan pertama Mo Luo. Keheningan sesaat muncul di langit. Mo Luo tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Namun, ia segera tersadar dan berbicara dengan suara samar, "Serangan pertamaku telah mematahkan semua trikmu. Apakah benar-benar perlu untuk terus berada dalam kondisimu saat ini?" Penatua Mo Luo tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak berguna seperti itu saat ini. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya merah menyala saat menatap Mo Luo. Seketika, dia menyeringai. Darah mengalir tanpa sadar dari sudut mulutnya saat dia berbicara. Mo Luo mengangguk. Ia melambaikan tangannya dan cahaya merah lainnya muncul. Kali ini, cahaya merah ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ada beberapa gumpalan api yang menempel di atasnya. Bukankah ini terlalu kejam? Kaisar Petir tidak dapat menahan diri untuk berkomentar saat melihat ini. Mo Luo mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya saat cahaya merah besar berukuran puluhan ribu kaki itu sekali lagi menghancurkan ruang dan melesat ke arah Lindong dengan kecepatan kilat. Dia ingin mengetahui bagaimana Lindong, yang telah kehilangan 3 benda suci agungnya, akan memblokir serangan ini. Lindong memuntahkan busa berdarah dari mulutnya. Ketika dia menatap cahaya merah liar dan ganas yang menyerbu ke arahnya, dia tiba-tiba menyeringai. Segera, dia mengepalkan tinjunya saat simbol perak muncul di tangannya. Bahkan Mo Luo tidak akan mampu membuat Lindong mengaku kalah. Cahaya merah raksasa itu melesat cepat seperti naga api. Dalam sepersekian detik, cahaya itu sudah muncul di depan Lindong. Energi panas yang terpancar membakar kulit Lindong hingga menjadi sangat panas. Lindong menatap tajam ke arah cahaya merah yang muncul di depannya. Simbol perak di tangannya tiba-tiba terlempar ke depan.
Cahaya perak yang tampaknya menutupi langit meletus setelah simbol perak itu dilemparkan ke depan. Seketika, seluruh dunia guntur mulai bergetar. Banyaknya petir besar setinggi ratusan ribu kaki yang bersiul di dalam dunia guntur menembus ruang angkasa saat ini dan muncul di depan Lindong. Petir setinggi ratusan ribu kaki bercokol di depan Lindong seperti naga petir, membentuk pertahanan paling kuat. Cahaya merah yang luar biasa itu tiba-tiba datang dengan ledakan keras saat cahaya petir berkumpul. Cahaya merah dan kilatan petir yang terang saling bertabrakan dengan kejam. Guntur yang menggetarkan bumi bergema dan gelombang kejut yang terdiri dari petir dan api menyapu dengan ganas keluar, meliputi radius 100.000 kaki. Kekuatan ini, sepertinya si kecil itu benar-benar mendapatkan kuncinya. Kaisar petir sedikit terkejut saat menatap sumber gelombang kejut energi ini. Ekspresinya agak aneh. Dunia petir ini diciptakan olehnya. Karena Lindong telah menggunakan kekuatan dunia petir, wajar saja jika dia dapat mendeteksinya. Perhatian Mo Luo terfokus pada area di depannya sementara alisnya juga sedikit berkerut. Jelas, dia juga merasakan sejumlah besar energi yang telah digunakan Lindong sebelumnya. Kekuatan itu jauh melampaui apa yang mampu dilepaskannya. Cahaya petir dan api saling terkait. Setelah waktu yang lama, cahaya itu perlahan menghilang dan tubuh Lindong sekali lagi muncul di depan trio Mulingsan. Meskipun Lindong saat ini berlumuran darah segar dan tampak sangat menderita, serangan Mo Luo sebelumnya, yang bahkan lebih kuat dari yang pertama, tampaknya tidak menyebabkan banyak luka padanya. Simbol perak perlahan berkedip di udara di depan Lindong. Gelombang demi gelombang fluktuasi unik terus dipancarkan. Pada saat yang sama, ia terus beresonansi dengan seluruh dunia guntur. Jadi itu adalah kekuatan dari Thunderworld. Mo Luo menatap simbol perak itu. Baru saat itulah dia menyadari sumber kekuatan Lindong. Dia langsung mengerutkan kening dan menatap Kaisar Petir. Haha, ini tidak ada hubungannya denganku. Si kecil ini beruntung karena telah memperoleh kunci dunia petir. Kaisar Petir tertawa, namun, ada perasaan senang dalam tawanya. Lindong melirik Kaisar Petir dengan rasa terima kasih dari kejauhan. Jika sebelumnya dia tidak mengandalkan simbol perak untuk mengaktifkan kekuatan dunia petir, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menahan serangan kedua dari Mo Luo. Saat simbol perak itu berkedip-kedip dengan cahaya kilat, sebuah retakan tiba-tiba muncul. Akhirnya, ia mengeluarkan suara retakan dan hancur tanpa peringatan. Ekspresi Lindong langsung berubah saat melihat simbol perak itu hancur. Anak kecil, kekuatan dunia petir tidak seseram yang kau bayangkan. Mo Luo dan aku adalah individu dengan level yang sama. Mampu mengandalkan kekuatan tempat ini untuk memblokir satu serangan saja sudah merupakan batasnya. Kaisar Petir terkekeh setelah melihat ini dan tidak terkejut. Lindong tertawa getir setelah mendengar ini. Sepertinya memang sangat sulit menggunakan kekuatan Thunderworld untuk melawan Mo Luo. Apakah kekuatan seorang ahli tingkat samsara, pengendali simbol leluhur, benar-benar begitu menakutkan? Apakah kau akan menerima serangan ketiga? Mo Luo menatap Lindong. Entah mengapa, nadanya menjadi jauh lebih lembut. Dua serangan yang gagal sudah cukup untuk membuatnya tercengang. Sudah sampai pada titik ini. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Senyum keras kepala terungkap di wajah muda Lindong yang berdarah saat dia berkata dengan lembut. Tiga benda suci agungmu telah menjadi tidak berguna. Kunci dunia petir juga telah rusak. Mungkin tidak perlu lagi serangan ketiga ini. Mo Luo berbicara dengan suara rendah. Penatua Mo Luo, silakan serang. Lindong menatap tajam ke arah Mo Luo. Suaranya juga cukup rendah dan tidak menunjukkan niat untuk mundur. Mo Luo menatap pemuda yang tangguh dan pantang menyerah itu. Sesaat kemudian, kehangatan di wajahnya kembali berubah menjadi ketidakpedulian. Dia mengangguk perlahan dan berkata, semuanya akan seperti yang kukatakan sebelumnya. Aku tidak akan menahan diri. Api merah menyala dengan cepat keluar dari dalam tubuhnya setelah suara Mo Luo terdengar. Suhu yang melonjak menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Kekuatan simbol leluhur yang membara? Bukankah ini terlalu berlebihan? Bagaimana mungkin makhluk kecil ini bisa menahan serangan seperti itu dengan kekuatannya saat ini? Kaisar Petir akhirnya mengerutkan kening dan berkomentar dengan suara yang dalam setelah melihat ini. Aku akan melindungi Yuan spiritnya. Mo Luo berbicara dengan suara pelan.
Tak lama kemudian, dia mengepalkan tangannya dengan lembut. Api merah yang tampaknya menutupi langit berangsur-angsur naik. Akhirnya, api itu berubah menjadi matahari yang menyala-nyala di atas kepalanya. Lindong, belum terlambat bagimu untuk berubah pikiran sekarang. Mo Luo meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Tatapannya acuh tak acuh saat dia menatap Lindong di kejauhan dan berkata. Mulut Lindong terbuka membentuk senyum. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dengan penuh tekad. Mo Luo tampak mendesah pelan setelah melihat ini. Seketika, tatapannya berubah dingin saat matahari yang terik setinggi 10.000 kaki langsung menyinarinya. Petir di dalam Thunderworld langsung tersebar dan hancur dimanapun matahari yang terik lewat. Blazing Ancestral, simbol yang sombong, telah langsung memukul mundur energi petir. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang terik yang mendekat dengan cepat yang mengandung kekuatan yang mengerikan. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tampaknya mulai terbakar saat ini. Matahari yang menyala-nyala langsung mendekat. Lindong tampaknya tidak melakukan perlawanan apapun saat api itu meledak dan melahapnya. Gugusan api setinggi 100.000 kaki menyelimuti Lindong. Seluruh area tampak telah berubah menjadi lautan api. Bahkan ruang itu sendiri terdistorsi di bawah kobaran api yang membakar. Kau, ini terlalu kejam. Kaisar Petir menatap lautan api di kejauhan sambil mengerutkan kening dan berkata. Mu Lingsan mengamati pemandangan ini dari dekat dan matanya langsung memerah. Setelah itu, dia langsung meraih penutup peti mati hidup dan mati dan membantingnya ke arah Mo Luo. Mo Luo melambaikan lengan bajunya. Gugusan cahaya merah menyala mengelilingi Mu Lingsan. Terlepas dari bagaimana dia mengayunkan pedangnya, mustahil baginya untuk menembus penghalang itu. Seharusnya sudah berakhir. Aku akan menemukan Yuan spiritnya. Mengenai tubuh fisiknya, aku akan membantunya memurnikannya setelah aku membawanya kembali ke Flame Divine Hall-ku. Mo Luo berbicara dengan suara samar. Segera setelah itu, dia melihat ke arah lautan api saat dia bersiap untuk mengekstrak Yuan spirit Lindong darinya. Namun, dia baru saja akan bertindak ketika Kaisar Petir tiba-tiba berseru kaget. Matanya beralih ke tengah lautan api. Pada saat yang sama, Mo Luo juga merasakannya saat jejak ketidakpercayaan muncul di matanya. Bagaimana ini mungkin? Mo Luo tertegun saat bergumam pada dirinya sendiri. Sosok kurus perlahan muncul dari dalam lautan api yang memenuhi area tersebut. Setelah itu, dia menginjak api yang dapat membakar ahli tahap kematian mendalam menjadi abu saat dia perlahan berjalan keluar. Di dalam penghalang cahaya, Mu Lingsan juga berhenti bergerak. Matanya yang besar dipenuhi dengan keheranan saat dia melihat sosok di dalam lautan api. Seluruh dunia petir menjadi sunyi. Hanya suara langkah kaki samar dari sosok yang keluar dari kobaran api yang bergema pelan. Sosok itu perlahan-lahan berjalan keluar, menjadi semakin jelas saat ia akhirnya muncul dalam pandangan ketiga orang itu. Pada saat ini, mereka akhirnya menemukan bahwa cahaya merah terang menutupi sosok manusia itu. Di tengah penghalang cahaya itu terdapat sebuah tablet kuno berwarna merah seukuran telapak tangan. Sebuah fluktuasi menyebar dari dalamnya. Fluktuasi ini tampaknya berasal dari sumber yang sama dengan kekuatan simbol leluhur yang membara. Papan kuno itu ternyata mampu menangkal serangan simbol leluhur yang membara. Kaisar Petir langsung berteriak kaget setelah melihat pemandangan ini. Ekspresi Mo Luo tampak jelek. Matanya menatap tajam ke arah lempengan kuno berwarna merah terang seukuran telapak tangan. Dia bisa merasakan simbol leluhur yang berkobar di dalam tubuhnya mengeluarkan suara dengungan aneh saat lempengan kuno itu muncul. Lindong akhirnya keluar dari lautan api saat penghalang cahaya merah terang di sekelilingnya perlahan menghilang. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangannya dan tablet kuno berwarna merah tua mendarat di tangannya. Segera setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis pada Mo Luo yang agak kaku. Penatua Mo Luo, aku menang. Api merah menyala dan membumbung tinggi ke langit. Cahaya dari api itu menyinari wajah muda Lindong, memantulkan garis luarnya. Sudut mulutnya masih berlumuran darah, tetapi wajahnya saat ini memiliki karisma yang dapat mengubah ekspresi seseorang. Mata Mo Luo menatap tajam ke arah tablet kuno berwarna merah tua di tangan Lindong. Dia akhirnya bertanya dengan suara serak beberapa saat kemudian. Dirinya yang sekarang masih belum bisa pulih dari kenyataan bahwa simbol leluhur yang membara tidak efektif melawan Lindong.
Berdiri di sampingnya, Kaisar Petir juga sedikit kehilangan kata-kata. Kemungkinan besar dia tidak menyangka bahwa serangan terkuat Moluo ternyata tidak akan efektif terhadap Lindong. Hasil ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh simbol leluhur yang melahap. Lindong melambaikan tablet kuno berwarna merah tua di tangannya. Benda itu tentu saja adalah tablet api ilahi kuno yang diperolehnya dari luar angkasa, tempat Master Api sedang tertidur lelap. Sebagai pemilik pertama simbol leluhur yang membara, tablet api ilahi kuno secara alami memiliki kekuatan yang mirip dengan simbol leluhur yang membara. Ini adalah alasan utama mengapa Lindong mampu tetap tidak terluka setelah Moluo menggunakan serangan terkuatnya. Sebuah benda peninggalan pemilik pertama simbol leluhur yang membara. Benda itu disebut tablet api ilahi kuno. Lindong menjawab dengan lembut. Tablet api ilahi kuno. Itu sebenarnya adalah sesuatu milik Master Api. Moluo mengerutkan kening. Baru kemudian, dia perlahan-lahan rileks. Seketika, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun penguasaannya atas simbol leluhur yang membara dianggap hampir lengkap, itu jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Master Api, yang merupakan ahli puncak bahkan di zaman kuno. Tablet api ilahi kuno ini membuatku kebal terhadap serangan simbol leluhur yang membara. Jika senior Moluo menggunakan kemampuan tahap samsara milikmu untuk menyerangku, aku khawatir aku tidak akan mampu menahan serangan ketiga. Lindong tertawa. Kata-katanya memang benar. Saat ini, dia telah menggunakan semua kartu truf dan keterampilannya. Satu-satunya yang tersisa adalah tablet api ilahi kuno. Namun, ini hanya efektif jika Moluo menggunakan simbol leluhur berkobar untuk menyerangnya. Ini dianggap sebagai pertaruhan. Untungnya, Lindong muncul sebagai pemenang. Moluo, yang tidak ingin menyerah pada simbol leluhur petir, akhirnya memilih untuk melepaskan serangan terkuatnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa apa yang disebut serangan terkuatnya itu ternyata sama sekali tidak berguna melawan Lindong. Moluo, kau kalah. Kaisar Petir tanpa sadar memuji. Hasil ini sungguh mengejutkan. Siapa yang mengira bahwa seorang ahli tahap samsara dan pemilik simbol leluhur benar-benar akan kalah dari anggota generasi muda, yang hanya berada di tahap kehidupan mendalam. Meskipun ini mungkin hanya kesepakatan 3 serangan, itu pasti akan memungkinkan nama Lindong menjulang di seluruh laut iblis kekacauan, jika berita ini menyebar. Moluo linglung sejenak. Akhirnya, dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, kau memang menang. Mata Lindong segera menunjukkan kegembiraan liar setelah mendengar ini. Rasa sakit hebat yang dipancarkan di sekujur tubuhnya mereda secara signifikan saat ini. Dia sadar bahwa mengingat status dan karakter Moluo, dia pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dengan kata lain, dia benar-benar telah memenangkan hak atas simbol leluhur petir dari Moluo. Moluo menatap Lindong yang bersemangat sebelum dia tertawa tanpa sadar. Bahkan dia tidak mengharapkan hasil ini. Namun, Moluo mengangkat kepalanya. Ia menatap matahari petir setinggi 10.000 kaki yang tergantung di langit sebelum kedua matanya menyipit. Ia terdiam sejenak sebelum berkata, kau boleh memiliki simbol leluhur petir. Namun, aku perlu mengambil esensi dari simbol leluhur petir. Ambil intisari dari simbol leluhur petir? Lindong terkejut. Apa yang akan kau lakukan? Jika kau mengekstrak esensi dari simbol leluhur petir, simbol leluhur petir itu tidak akan lengkap. Berdiri di sampingnya, Kaisar Petir mengerutkan kening sambil berbicara dengan suara yang dalam. Aku punya rencana sendiri. Jika simbol leluhur petir tidak ada dalam rencana ini, setidaknya aku akan membutuhkan kekuatan esensinya. Moluo menjelaskan. Kenapa? Tanya Lindong. Ini karena aku membutuhkannya sebagai umpan. Moluo menjawab dengan suara lemah. Umpan? Lindong memfokuskan matanya. Saat ini ada banyak Himo yang bersembunyi di dunia ini dan mereka adalah ancaman yang sangat kuat. Selain itu, kami memiliki sedikit informasi tentang mereka. Kali ini, saya berencana untuk menggunakan simbol leluhur petir sebagai umpan dan memancing beberapa Himo keluar. Tentu saja, simbol leluhur petir saat ini milik Anda. Oleh karena itu, saya akan mengambil langkah mundur dan mengekstrak esensi petir untuk membuat simbol leluhur petir palsu. Ekspresi Lindong sedikit berubah. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Moluo benar-benar berencana mengambil inisiatif untuk memancing Himo keluar.
Bukankah dia takut bahwa aula api ilahinya akan berakhir mengikuti jalan yang sama dengan gua petir? Dia jelas-jelas mengundang masalah bagi dirinya sendiri. King Zi juga akan berpartisipasi. Mo Luo menatap Lin Dong dan menambahkan, "Penatua King Zi?" Lin Dong terkejut. "Kalian semua benar-benar berani. Kalian sebenarnya berencana menggunakan simbol leluhur petir untuk memikat Yimo." Ekspresi Kaisar Petir sedikit serius. Bahkan dia sangat terkejut dengan keberanian Mo Luo. Perilaku Yimo semakin misterius selama bertahun-tahun. Hal ini membuatku merasa tidak nyaman. Kali ini, aku berencana untuk membuat jebakan untuk memancing Yimo keluar. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa informasi sebagai hasilnya, kata Mo Luo. Karena itu, jika aku tidak bisa mendapatkan simbol leluhur petir, aku hanya bisa memilih opsi yang lebih rendah ini. Lin Dong terdiam. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan lembut, "Kapan rencanamu akan dimulai?" "Dalam waktu 3 bulan. Aku juga akan menuju ke Flame Divine Hall 3 bulan kemudian dan melindungi esensi petir. Terlepas dari apakah rencananya berhasil, aku akan mengambilnya kembali." Lin Dong berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun hanya mengekstrak esensi petir tidak akan merusak fondasi simbol leluhur petir, hal itu akan menyebabkan simbol leluhur petir menjadi tidak lengkap. Jelas bahwa Lin Dong tidak akan membiarkan simbol leluhur petir yang sempurna berakhir dengan cacat. Mo Luo ragu sejenak sebelum mengangguk. "Kalau begitu, Senior Mo Luo, tolong ekstrak esensi petir." Lin Dong menghirup udara dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih banyak." Mo Luo menjawab dengan perlahan. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan matahari petir setinggi 10.000 kaki. Kedua tangannya terentang dan berubah menjadi 2 telapak tangan api yang sangat besar. Setelah itu, telapak tangannya terentang ke matahari petir. Cahaya petir yang terang menyambar dengan liar. Sesaat kemudian, telapak tangan api itu perlahan ditarik keluar. Pada saat ini, gugusan cahaya petir yang sangat terang muncul di atasnya. Sebuah simbol kuno tampak samar-samar terbentuk sementara riak misterius menyebar. Inti dari simbol leluhur ini hanya bisa diekstraksi menggunakan simbol leluhur lain, jika tidak memiliki pemilik. Namun secara keseluruhan, kehilangan sebagian kecil tidak dianggap sebagai cacat besar. Kaisar Petir berbicara di sampingnya. Lin Dong mengangguk pelan sambil berkata lembut, "Namun, aku akan membuatnya sempurna sekali lagi." Mo Luo melambaikan lengan bajunya setelah ia mengekstrak esensi petir dari simbol leluhur petir di langit. Setelah itu, ia menyimpan esensinya. Ia bergerak dan muncul di hadapan Lin Dong. "Tujuanku telah tercapai dan aku tidak akan tinggal di sini lagi. Semoga saja, kau berhasil menyempurnakan simbol leluhur petir. Jika kau tidak datang ke Aula Dewa Api dalam waktu 3 bulan, aku akan menganggap bahwa kemungkinan besar kau telah gagal. Kalau begitu, aku akan mengambil simbol leluhur petir itu saat aku kembali nanti." Mo Luo melirik Lin Dong dan berkata. Lin Dong mengangguk. Dia mengerti bahaya yang terlibat dalam penyempurnaan simbol leluhur petir. Jika dia gagal, dia mungkin harus membayarnya dengan nyawanya. "Kaisar Petir, selamat tinggal." Mo Luo berbalik, menangkupkan kedua tangannya ke arah Kaisar Petir dan berkata, "Semoga kalian berhasil. Haha, sungguh sedikit disayangkan bahwa aku tidak dapat bertarung bersama kalian, para pemilik simbol leluhur." Kaisar Petir tertawa. "Aku akan menghancurkan semua Yimo di dunia ini." Suara Mo Luo tenang, namun, suaranya dipenuhi dengan tekad yang tak terbantahkan. Kegigihan itu membuat Lin Dong di sampingnya sedikit berubah ekspresi. "Selamat tinggal." Mo Luo sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Ia menatap Lin Dong dalam-dalam sebelum berbalik. Tubuhnya berubah menjadi cahaya api yang melesat ke kejauhan. Akhirnya, cahaya itu menembus ruang dan menghilang. Lin Dong memperhatikan Mo Luo menghilang. Tangan di balik lengan bajunya perlahan mengencang. Dia bisa merasakan bahwa sebuah insiden besar kemungkinan akan meletus di Laut Iblis Kekacauan dalam waktu 3 bulan. "Anak kecil, nikmatilah hasil rampasanmu. Tentu saja, jika kau berhasil." Kaisar Petir tertawa. Matanya dengan cepat menatap matahari petir besar di langit dan bergumam, "Kemungkinan besar simbol leluhur petir akan cukup puas denganmu sebagai pemilik barunya." Lin Dong mendongak untuk melihat matahari sebelum ekspresinya berangsur-angsur menjadi tegas.
Dia akhirnya menemukan simbol leluhur kedua setelah bertahun-tahun. Betapapun sulitnya proses penyempurnaan itu, dia pasti akan bertahan. Lindong menghirup udara dalam-dalam sambil memikirkan hal ini. Kakinya menginjak ruang kosong sebelum perlahan melangkah menuju matahari petir yang tingginya 10.000 kaki. Akhirnya, tubuhnya perlahan menghilang ke dalam matahari petir yang terang di depan mata Mulingsan yang cemas. Penyempurnaan simbol leluhur petir telah resmi dimulai.